Selamat bertemu kembali para mahasiswa peserta mata kuliah pengantar akuntansi 2. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang membahas mengenai long term liability. Nah, di long term liability itu salah satunya bentuknya adalah lease liability. Lease atau yang biasa kita kenal sebagai leasing itu adalah kontraktual arrangement atau perjanjian antara lessor sebagai pemilik dari properti dan lessee sebagai pihak penyewa atau pembeli dari properti tersebut. Nah, ada dua jenis perjanjian di dalam leasing tersebut. Yang pertama adalah operating lease, yang kedua adalah capital lease. Kalau operating lease berarti nanti tidak akan ada transfer kepemilikan atas properti tersebut, sehingga di akhir periode properti tersebut kemudian dikembalikan dari pihak lessee ke pihak lessor. Sementara kalau capital lease berarti nanti akan ada transfer kepemilikan antara pihak lessee sebagai pemilik baru dari owner yang dalam hal ini adalah lessor. Nah, kemudian berarti akan ada dua jenis pencatatan. Kalau seandainya ada operating lease, kita ini posisinya ada pada, karena kita bicara hutang, berarti kita ada pada posisi sebagai lessee atau penyewa. Kalau ketentuannya adalah operating lease, maka kita akan mencatat jurnalnya itu sebagai beban sewa. Karena tidak ada transfer kepemilikan, artinya nanti kita tidak boleh mencatat properti tersebut sebagai aset milik kita, sehingga kita hanya mencatat sebagai sewa atas properti. Nah, pada saat kita membayar uang sewanya itu, kita mencatat sebagai beban sewa, dikreditkan ke cash. Sementara kalau untuk capital lease, maka jurnalnya nanti di akhir periode aset tersebut akan menjadi milik kita. Maka kita sudah boleh mencatat aset tersebut menjadi milik kita atau kita kapitalisasi. Berarti jurnalnya adalah peralatan di debit, kreditnya adalah utang leasing. Nah, kemudian untuk mencatat apakah ini adalah capital lease, maka harus ada minimal satu dari beberapa kriteria yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama ada transfer kepemilikan kepada lessee. Kemudian di situ juga mengandung unsur ada bargain purchase atau negosiasi pembelian. Kemudian lease term-nya atau masa leasingnya itu minimal sama atau lebih dari 75% dibandingkan dengan masa manfaat dari aset tersebut. Kemudian present value dari minimum lease payment-nya dikurangi dengan executory cost minimal sama dengan 90% dibanding dengan fair value dari aset tersebut. Nah, ini sebagai contohnya misalnya Gonzales Company memutuskan untuk melis peralatan baru di mana list periodnya adalah 4 tahun, kemudian masa manfaat dari peralatannya itu adalah 5 tahun. Nah, present value-nya dari minimum list payment-nya sudah diketahui, di situ ada 190.000 sama dengan fair market value-nya atau harga pasar atas aset tersebut. Tidak ada transfer kepemilikan selama masa lease, kemudian juga tidak ada bargain purchase. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi ini list yang jenis apa, kemudian jurnalnya seperti apa. Nah, yang pertama, kita akan mengidentifikasi dulu, ini sebenarnya listnya jenis apa. Seperti tadi yang sudah disampaikan, minimal satu kriteria masuk, maka disebut sebagai capital list. Nah, di situ tertulis bahwa transfer ownership-nya nggak ada. Bargain purchase-nya juga nggak ada. Tapi ketika kita lihat list term-nya adalah selama 4 tahun, sementara masa manfaat dari asetnya adalah 5 tahun. Berarti artinya sebesar 80%. Berarti ini
ciri satu sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai capitalist. Kemudian ditambah lagi present value dari minimum payment adalah sebesar 190 dibandingkan dengan dibandingkan dengan nilai dari equipment-nya itu ternyata adalah sama. Di sini diketahui sama, sehingga berarti ini adalah capitalis. Nah, maka karena capitalis, maka kita mencatat jurnalnya ketika ada kita sudah menerima aset tersebut, kemudian kita menandatangani perjanjian leasing itu, kita sudah boleh mencatat aset tersebut menjadi milik kita, sehingga dicatat sebagai lease aset dalam bentuk peralatan dan kreditnya adalah utang leasing. Nah, kemudian selanjutnya sebagai contoh misalnya yang lain terkait lease liability adalah misalnya FA Corporation melising peralatan baru di tanggal 31 Desember tahun 2017. Kemudian di situ ada transfer ownership di akhir masa leasing. Kemudian, nah ini sudah pasti capitalis. Nah, kemudian present value dari lease payment-nya itu diketahui 240.000. Kemudian aset yang dicatat adalah 2.000, utangnya 1.200.000, kemudian equity-nya adalah 800. Yang pertama diminta untuk merecord leasing tersebut dan kita diminta juga untuk menilai debt to asset ratio pada akhir tahun tersebut. Nah, maka kita akan mencatat, tadi seperti yang sudah disampaikan, ini pasti capitalis, maka kita mencatatnya sebagai lease asset, kemudian kreditnya adalah lease liability. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita diminta untuk menghitung debt to asset ratio itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset yang dimiliki. Nah, total utangnya 1.200.000 dibagi dengan total aset yang dimiliki, berarti sebesar ini. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya antara harga pasar dibandingkan dengan cost itu ternyata berbeda? Contohnya seperti ini. Misalnya ada diskon sebesar 2.000 pada saat pembelian. Contoh misalnya Candlestick Incorporation itu menjual 100.000 5 tahun 10% bond, kemudian 98.000 harganya. Nah, ini terkait dengan bond. Kemarin sudah kita bicarakan ya di pertemuan sebelumnya, amortisasi atas bond. Nah, untuk yang sekarang ini kita hanya sekedar sampai ke list liability. Mohon maaf, kemarin ini adalah contoh-contoh soal yang berikutnya terkait dengan bagaimana kita mengamortisasi diskon maupun amortisasi premium. Ini adalah contoh-contoh untuk pengayaan terkait dengan bond. Oke, demikian presentasi terkait dengan leasing atau utang leasing. Silahkan dipelajari baik-baik. Modul dan PPT-nya sudah disiapkan. Terima kasih. Sampai ketemu.